Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gak kerasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Kita waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, walaupun ibadah kita cuma online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk memulai ibadah ini Tuhan, walaupun hanya ibadah online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau sertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pada hari ini ibadah sekolah minggu kita akan dipimpin oleh Ci Cindy dan juga Ci Sandra. Nah kita akan memulai ibadah dan penyembahan kita. Kita mau angkat suatu pujian yang mengatakan kalau kasih Tuhan kita tuh sangat tinggi, sangat dalam dan sangat indah. Kita naikkan suatu pujian setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan puisi dari teman-teman kita dari Samuel Besar. Kami dari Samuel Besar mau membacakan puisi. Dengerin ya. Berharga di mata Allah. Aku ada karena Tuhan punya rencana. Dia menyediakan
Terima kasih adik-adik Samuel besar. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sekarang kita mau fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dipimpin oleh Kak Heru. Yuk kita mau nyanyi satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Yesus yang selalu mengasihi aku, mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap hari ini adik-adik sehat semua, ya. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada Tuhan, ya. Sebelum kakak bercerita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa, ya. Lipat tangannya dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi hari ini, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi Kak Heru yang akan bercerita, sehingga cerita firman Tuhan menjadi Tuhan rema dalam kehidupan kami. Cerita firman Tuhan menjadi dasar iman percaya kami, semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam pengiringan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Heru akan bercerita tentang
raja yang tampan tapi tidak taat. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu, adik-adik sudah disampaikan cerita tentang Samuel lahir, kemudian diserahkan pada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, hari ini Kak Eru akan melanjutkan cerita tentang Samuel, ya. Nah, adik-adik, pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Samuel, bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Samuel adalah sebagai imam bangsa Israel yang membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Israel, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, seiringnya waktu dan seiringnya bertambah usia Samuel menjadi tua. Samuel sebenarnya mempunyai 2 orang anak yang seharusnya menggantikan posisi Samuel sebagai imam. Tetapi kedua anak Samuel ini, adik-adik, hidupnya tidak seperti Samuel. Mereka hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ketika Samuel sudah menjadi tua, bangsa Israel datang kepada Samuel minta seorang raja. Padahal adik-adik, bangsa Israel itu adalah yang menjadi raja adalah Allah itu sendiri. Yang menjadi pemimpin bangsa Israel Allah itu sendiri. Bangsa Israel lupa, adik-adik, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Ya. Bagaimana bangsa Israel dipimpin Allah di padang gurun selama 40 tahun. Nah, itu karena Allah mengasihi bangsa Israel, ya. Akhirnya apa, adik-adik? Bangsa Israel melupakan Allah. Bangsa Israel tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka datang kepada Samuel untuk meminta seorang pemimpin, meminta seorang raja. Itulah membuat Samuel marah. Karena bangsa Israel, bangsa yang tegar teguk, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Bangsa yang tidak mau menuruti segala perintah Allah. Nah, pada saat itu dicarilah seorang pemuda yang badannya tinggi besar, gagah, tampan. Bangsa itu adalah bangsa Benyamin, ya. Bangsa dari suku Benyamin. Ada seorang yang bernama Saul. Nah, Saul ini, adik-adik, orangnya gagah, tinggi besar, tampan. Akhirnya Saul dipilih menjadi seorang raja atas Israel. Nah, Saul ini kalau dipikir, adik-adik, dari bangsa yang terkecil, dari 12 suku yang ada di Israel, Allah berkenan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mau, kalau Allah mau dan berkenan, dari yang terkecil menjadi terbesar. Itulah dipilih Saul menjadi raja atas Israel. Adik-adik, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Saul, bangsa Israel kembali, adik-adik, menyembah ilah-ilah lain, menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa, Allah tidak berkenan. Nah, pada saat itu
bangsa Israel di bawah pemimpinan Saul dan dibantu oleh anaknya yang bernama siapa adik-adik? Anaknya Saul bernama siapa? Betul, iya, itu namanya Yonatan. Ya adik-adik, anak Saul bernama Yonatan. Ya, nah, di bawah kepemimpinan Saul, bangsa Israel ketika melawan bangsa Filistin mempunyai 3.000 pasukan. Nah, Yonatan sendiri memimpin 1.000 pasukan dan Saul memimpin 2.000 pasukan. Yonatan berhasil mengalahkan bangsa Filistin sebagian dan sebagian lagi yang dipimpin oleh Saul adalah bangsa yang Filistin yang lebih banyak pasukannya. Yang pertama adalah pasukan yang berjumlah 3.000 pasukan berkereta dan 6.000 pasukan berkuda. Ada lagi adik-adik, pasukannya lebih banyak, pasukan yang berjalan kaki. Pasukan yang berjalan kaki itu adik-adik, Alkitab katakan jumlahnya seperti pasir-pasir di lautan. Bisa hitung berapa jumlah pasir di lautan? Tak terbatas, jumlahnya banyak sekali. Ya, itulah yang membuat Saul gentar. Itulah yang membuat Saul takut ketika menghadapi bangsa Filistin. Nah, ketika Saul mengalami ketakutan, ketika Saul menghadapi masalah, itulah kesalahan Saul yang pertama. Itulah ketidaktaatan Saul yang pertama yang dilakukan, yaitu Saul melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Saul. Saul melakukan pekerjaan, yaitu melakukan kurban bakaran. Pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Saul adik-adik. Kurban bakaran atau persembah kurban bakaran hanya dilakukan oleh seorang imam. Nah, pada saat itu yang menjadi imam adalah Samuel. Makanya Allah tidak berkenan dan Samuel marah kepada Saul. Saul melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan. Itulah yang menjadi ketidaktaatan Saul yang pertama. Yang kedua adik-adik, ketika Saul berhadapan dengan bangsa Amalek, Saul melakukan kesalahan yang kedua. Ketidaktaatan Saul yang dilakukan yang kedua, yaitu Saul menyelamatkan Raja Agag. Semua rakyat ditumpas, tetapi Raja Agag diselamatkan oleh Saul. Firman Tuhan katakan bahwa tumpaslah seluruh bangsa Agag, Raja Saul dan seluruh ternak yang ada. Tetapi Saul menyelamatkan Raja Agag. Dan pasukan-pasukannya, rakyat-rakyatnya mengambil jarahan yang ada di bangsa Amalek. Kambing, domba yang kelihatan bagus-bagus diselamatkan, yang gemuk-gemuk diselamatkan adik-adik. Tidak ditumpas, tetapi yang kurus, yang jelek, itulah yang dihabis semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul adik-adik? Saul menganggap apa yang dilakukan itu benar, tetapi belum benar di hadapan Allah. Saul berpikir dengan mengambil jarahan, dengan mengambil ternak yang terbaik untuk dipersembahkan pada Allah. Padahal Allah tidak menghendaki yang demikian adik-adik. Allah menghendaki agar Saul mentaati seluruh perintah Allah. Tumpas semua bangsa Amalek sampai habis. Nah, itulah kesalahan Saul adik-adik. Saul tidak taat kepada perintah Allah. Karena itulah Allah dan Samuel meninggalkan Saul. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini, kenapa ketaatan harus
dipegang harus harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketaatan akan firman Allah. Ya, adik-adik masih ingat cerita Kak Eru beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tentang aku adalah anak taat. Nah, saat inilah salah satu contoh ketidaktaatan yang Kak Eru ceritakan beberapa minggu yang lalu. Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai umatnya menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-perintahnya. Kalau kita taat terhadap perintah-perintah Allah, Allah berkenan. Tetap kalau Allah berkenan, pasti Allah akan berkati kita semua. Siapa yang mau diberkati oleh Allah? Kak Eru mau diberkati Allah. Adik-adik mau nggak? Mau semua diberkati oleh Allah. Tetapi kita harus taat akan firman Allah. Ya, dari mana firman Allah? Di dalam Alkitab inilah firman Allah. Semua firman Allah harus kita taati. Ya. Nah, adik-adik, cerita firman hari ini tidak Kak Eru panjang lebarkan. Inti dari cerita adalah mengajarkan kepada kita semua yang pertama, meskipun kita itu yang terkecil, kalau Allah berkenan, kita akan menjadi yang terbesar. Itulah yang pertama. Ya, jadi adik-adik jangan merasa putus asa. Kita sebagai orang kecil, meskipun kita kecil, kalau Allah berkenan, kita akan dijadikan yang terbesar. Yang kedua, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Allah pasti menolong setiap permasalahan yang kita hadapi, asal kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tidak seperti Saul melakukan kesalahan, tetapi kita harus mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya tidak seperti Saul yang lakukan. Allah menginginkan kita sebagai anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk firman hari ini kakak akhiri sampai di sini, dan sebagai ayat hafalan, ayo kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Ayo, sudah didapat? 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oke? Ya, itu sebagai ayat hafalan pada minggu hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya, yuk. Lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat, tidak seperti Saul, orang yang tidak taat. Kami Tuhan mau menjadi anak-anak yang taat. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, karena Engkau-lah menjadi pemimpin kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat, menuruti seluruh perintah Tuhan, dan jadikan kami Tuhan anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.